88,4 Global Radio Jakarta, 89,7 Global Radio Bandung. your number one music station. Balik lagi Global People, kita masih di Ghost Global Horror Story. Masih bersama Edo Firzandi dan Fajiran Muhammad. Betul banget. Dan malam ini kita lagi bahas soal bebunyian dan hantu ya. Ini kita masih bahas baru lagu aja tuh gak selesai. Baru tadi ada mantra. Terus ada doa yang akhirnya bergeser jadi katanya lagu pemanggil. Terus kayak bunyian instrumen kayak siul sama lonceng. Itu pun gue yakin kalau dikulik tuh masalah bebunyian instrumen banyak banget itu. Mungkin akhirnya pada akhirnya berhubungan sama hertz. Iya. Ada titik tertentu yang emang tuh nyambung ke dunia lain mungkin. Itu kayaknya bakal kita kulik lebih dalam nantinya ya. Tapi ini ada kelanjutan lagi. Ini lumayan modern ya. Ada lagu yang berhubungan sama hantu. Judulnya Kelam Malam. Mungkin kalau dari judul Global ini soundtrack film. Soundtrack sih film kan? Soundtrack film. Kalau dari judul mungkin Global People gak familiar. Tapi kalau dinyanyiin ya, ada bait liriknya itu, di kesunyian malam ini ku datang menghampiri dirimu yang pernah berjanji sehidup dan semati. Ini tuh jadi soundtrack Pengabdi Setan. Mungkin kalau di content shot Global People pernah lihat ini kali ya. Kayak yang kayak ibu tua nenek-nenek di pinggir jendela gitu sambil ngeliat ke dalam. Nah itu biasanya suka dipasang sound itu. Itu udah sepaket tuh. Nenek-nenek pakai penutup kain kayak nikahan. Gitu. Nah, terus kayak di pinggir jendela gitu. Sebenarnya ini jadi makin horor kalau gue karena gak terlalu ngikutin Pengabdi Setan yang versi modern. Lalu yang 80 tahun 80-an yang itu. Zombie. Bentukannya wah itu lebih neror ya. Mungkin Global People punya preferensi sendiri tuh, suka yang modern atau enggak. Nah ditambah lagi sebenarnya Pengabdi Setan 2 kan diputar lagi tuh. Yang komunian itu kan di kayak bukan ruko rumah susun. Nah itu diputarnya dengan vinil. Itu semua orang ada momen dimana takut kalau ada piringan hitam apapun lagunya, walaupun ada piringan hitam lagi di play itu orang takut tuh. Iya sih. Karena lagu ini identik sama vinil. Iya. Karena juga vinil juga dari benda tua gitu kan. Benda tua. Bahkan gak tahu ya di filmnya itu vinilnya itu kayaknya yang gabung kayak gramafon itu yang masih zaman dulu Iya. Jadi lumayan makin neror akhirnya sama bebunyian itu. Jadi sepaket juga. Padahal ini modern dengan scoringnya Joko Anwar ya. Iya sih. Tapi gue ini sih kayak kan kita siaran di radio nih. Kali kita ada spesial khusus soundtrack. Kita 1 jam di saat kita siaran lagu-lagunya lagu-lagu soundtrack yang punya makna sendiri-sendiri. Atau bahkan lagu-lagu yang bisa mengundang. Nah iya. Karena ini bahkan ya dari beberapa lagu tadi tuh baru lagu Indonesia tuh. Iya, kalau dulu banyak banget. Ini bahkan lagu Indonesianya mungkin ada yang komersil kan, emang Utopia komersil. Ada yang emang enggak cuma buat soundtrack kayak gitu kan, dan beda-beda tuh. Dan malam ini kita lagi bahas soal bebunyian dan makhluk halus ya. Tapi ini ada Global People yang mau cerita juga soal pengalaman horornya. Tapi ini berhubungan sama bebunyian juga atau enggak nih? Kalau gue enggak sih kak. Oke, ini kali ini ada Vira ya? Iya betul. Yang bakal ceritain pengalaman horor. Emang pengalaman horor lo tuh apa, Vir? Kalau gue, ini gue lagi kayak makrab gitu sih kak sama teman-teman kuliah gue. Terus kayaknya salahnya tuh kita pas langsung datang. Nggak permisi nggak apa ya? Nggak permisi, nggak biasa kan kalau misalnya makrab tuh numpang terus doa bareng. Iya. Kita enggak, terus kita langsung aktivitas. Nah malamnya gue sama teman-teman gue lagi nongkrong di balkon gitu. Oke. Nah terus kita kan kayak kalau balkonnya ngelihat ke arah depan rumah ya, depan villanya gitu. Depan villa itu di kirinya ada pohon. Oke. Pohon gede, padahal di bawahnya tuh ada warung kak. Di bawah pohonnya itu. Tapi pas kita nengok ke situ, kok ada putih-putih. I see. Awalnya tuh kita cuma ngeliat kayak plastik ngegantung gitu, aja kan. Terus akhirnya yang pernah ngeliat tuh teman gue, terus kayak confirm, itu apa putih-putih, plastik nggak sih? Pas kita berempat ngeliat goyang kak. Terus ada rambutnya, ada mukanya. Ada mukanya. Tapi lo ngeliat mukanya? Gue nggak ngeliat mukanya sih. Tapi rambut ya, fix rambut ya. Bener-bener. Jadi tuh dia kayak ngayunin kaki gitu. Itu serem banget. Enggak, tapi kan lo pertama nganggapnya plastik tuh, yang pasti ukurannya kecil kan.
Nah, lo pas lo deketin ternyata gede putih itu. Enggak dideketin sih Kak. Jadi lo negesin aja jadi gitu. Jadi yang pertama tuh ngeliat temen gue, itu plastik nggak sih? Karena dia juga takut kan. Oke. Pas nanya ke kita bertiga, malah jadi jelas. Malah. Dan lo negesin berempat lah ya? Berempat langsung kayak, wah, cabut langsung. Lama nggak lo ngeliatnya? Lama. Dia pas kita udah ke bawah, kita ngomong ke yang lain. Dan teman-teman gue pada ngeliat juga. Bukan lu doang. Maksudnya bukan setelah lu berempat itu lihat, ternyata lu bilang ada yang pernah lihat juga sebelumnya. Nah, iya. Setelahnya ada yang lihat. Pada ngeliat. Setelahnya juga ada yang lihat lagi. Boleh ngomong temen gue mabuk masih Gak apa-apa juga sih. Iya. Jadi itu temen gue satu kita ceritain juga, terus ternyata dia mabuk. Terus dia marah-marah gitu loh, kayak pergi lo. Pas dia mandi, dia digedor-gedor. Dan nggak tahu siapa? Nggak tahu siapa. Karena literally pada di bawah semua. Dia mandinya di atas. Itu mandi setelah ngelihat dan negor itu. Setelah dia nantangin itu. Kan dia lagi under substance ya. Iya, terus nantangin pergi lu. Dan dia mandi ya. Disangin balik. Oke. Ini boleh dikasih tahu gak daerah mana villa ya? Bogor sih, puncak. Banyak sih. Oh iya. Pun teman kita pun Fajri juga ngalamin sih soal villa itu. Tapi lo dengan keadaan yang sama gak? Karena enggak numpang-numpang. Gak numpang-numpang. Kalau gue saat itu sih kayaknya gak numpang-numpang. Tapi sebenarnya gak numpang-numpang juga kan sebenarnya sih. Ya mungkin kita jaga adab aja gitu. Ya karena kan bertamu ke tempat orang kan. Ya mungkin ya gitu harus minimal salam. Iya, minimal salam sih. Tapi sebenarnya kalau dari daerah emang seserem itu atau enggak? Enggak, karena itu villanya banyak sebenarnya. Komplek villa. Oke. Dan kanan kiri gue pun rame. Villa memang pasti gue yakin setiap villa, karena kan jarang setiap hari ditempatin. Iya benar. Dan apalagi villa nyewa ya. Apalagi villa lu tuh. Nah, pun villa pribadi gue juga, teman-teman gue yang nginep punya pengalaman masing-masing tuh akhirnya. Ya villa sih, karena benar kata Fajri tadi. Jarang ditempatin, jarang ada hawa. Tapi setelah digedor-gedor, temen lo ngasih nanya ke yang lain. Dia marah. Kan dia lagi. Terus dia marah, ngapain sih pada gedor-gedor kamar mandi? Dia ngiranya temen-temennya nih yang ngisangin. Terus kita yang di bawah tuh kayak nggak ada yang di atas dari tadi. Dianya langsung udah tuh langsung pada habis itu langsung pada tidur di gabung gitu ya. Tapi itu hari pertama atau besoknya masih nginep? Besok paginya teman-teman cewek gue ada yang di kamar doang. Dan ternyata ada yang satunya tidurnya ketindihan. Terus akhirnya langsung pada cabut habis itu sih. Oke, jadi emang cuma 2 hari semalam gitu ya. 2 hari semalam. I see. Tapi soal villa emang ada something lah ya sama villa ya. Gimana kalau kita nyewa villa? Ini mungkin kalau people mau ngajak kita ke villa. Nah iya. Tapi ntar kita melakukan bubunyi memanggil setan. Nah itu bisa satu paket itu. Kita bisa eksperimen. Nah iya. Terima kasih Vira atas ceritanya dan pengalamannya. Buat Global People yang mungkin punya pengalaman kayak Vira juga, ataupun ada pengalaman horor lain, bisa WhatsApp di 08 12 884. Atau juga bisa DM di Instagram @884 Global Radio. Habis ini kita bakal balik lagi, tetap di Ghost Global Horror Story.